Perkenalkan, nama saya Ronald Sumaiko Sunan dan kali ini saya akan mengajar untuk video tutor mata kuliah Database System dengan materi date function, string function, dan operator. Nah, sebelum memulai video tutor kali ini, saya telah membuat dua tabel yang bernama kelas data dan user data. Untuk kelas data memiliki data sebagai berikut, dan user data memiliki data sebagai berikut. Oke, kita langsung mulai sekarang ke bagian date function-nya. Date function itu ada beberapa dan kita mulai dulu dari pertama. Itu ada get date. Gunanya get date itu adalah untuk mendapatkan tanggal atau jam saat ini juga. Jam atau tanggal saat ini juga. Nah, seperti contoh select get date. Nah, saya lakukan sini select get date dan saya execute. Kita lihat di sini tanggalnya tanggal 6 bulan 11 2021. Bukan hanya gitu, kita juga dapat jamnya, menitnya, dan detiknya. Nah, semisalnya nih saya lakuin execute lagi, maka menitnya dan detiknya pasti akan berubah. Bisa lihat, oh ini kita perbedaan belum 1 menit. Jadi sisanya sama kecuali detiknya. Jadi get date akan berubah terus hasilnya, walaupun cuma sebentar saja. Nah, berikutnya ada dative. Dative itu apa? Dative itu memberikan hasil itu perbedaan atau selisih antara end date dan start date. Dan dative itu terima 3 parameter. Yang pertama date part, yang kedua start date, yang ketiga end date. Nah, seperti contoh, kita mau dative dari tanggal 2018 bulan 7 tanggal 1 sampai end date-nya itu 2020 bulan 10 tanggal 9. Nah, tapi ini belum selesai semua nih. Ini ada butuh parameter satu lagi, itu namanya date part. Nah, untuk date part ini ada banyak. Kita bisa lihat dari site Microsoft-nya sendiri, itu site help-nya. Nah, untuk dative itu ada date part-nya itu ada banyak. Yang pertama ada year, ada quarter, month, day of year, day, week, hour, minute, second, millisecond, microsecond, dan nanosecond. Nah, untuk kali ini saya akan mencontohkan beberapa. Yaitu, coba kita dari year dulu. Nah, dari year. Nah, kalau kita select dative year 2018 bulan 7 tanggal 1 dan end date 2020 bulan 10 tanggal 9, maka akan keluar 2. Kenapa 2? Karena yang kita cari adalah perbedaan year-nya. 2020 sampai 2018 itu memiliki perbedaan 2 tahun. Nah, misalnya gimana nih kalau kita balik? Jadi 2020-nya yang di kiri. Maka hasilnya itu akan minus. Saya lihat minus 2. Kenapa minus 2? Karena perhitungan pada dative itu adalah end date dikurang start date. Jadi end date itu yang menjadi patokannya. Jadi kalau end date kurang start date di sini 2 tadi, dan kalau 2018 dikurang 2020 jadi hasilnya minus 2. Nah, gimana kalau kita ganti jadi month? Nah, kalau kita ganti jadi month sama aja, itu perhitungannya seperti year, tapi bedanya kita menghitung dari bulannya. 2020 bulan 10 sampai 2018 bulan 7 itu memiliki perbedaan 27 bulan. Ini juga bisa kita cek dari harinya, yaitu day. Kalau kita select, maka muncul 831, yang artinya tahun 2020 bulan 10 tanggal 9 memiliki perbedaan 831 hari sampai 2018 bulan 7 tanggal 1. Nah, coba saya lakuin pada data yang saya sudah ada. Misalnya saya mau cari umur dari semua user saya. Nah, saya coba mau tampilin juga nama awal mereka dan nama akhir mereka. Terus lalu umur. Kolom umur. Kita pakai dative. Dative. Date part-nya apa? Kita karena mau umur, berarti kita maunya year. Pakai year. Start date-nya itu apa? Start date-nya itu yang jelas pasti date of birth dia. Date of birth mereka. Lalu untuk end date itu kapan? End date itu kita pasti mau cek pas saat ini juga. Jadi kita pakai function get date tadi. Seperti ini. Kita select, kita execute. Nah, kita bisa lihat nih, dir dengan first name dir dan last name-nya Tirtel memiliki umur 21 tahun.
Series dengan dengan nama belakang Jeremy 21 tahun dan seterusnya. Itu cara menggunakan dative. Salah satu cara penggunaan dative. Berikutnya ada function date. Function date itu gunanya buat apa sih? Function date itu gunanya adalah untuk mengetahui kayak numeric value dari tanggal tersebut. Seperti contoh, select day dari tanggalnya itu 2020 bulan 10 tanggal 9. Select day, maka yang keluar akan 9. Kenapa 9? Karena tadi dia ngeluarin numeric value dari day dari tanggal yang kita masukin. Jadi di sini tuh numeric value untuk day-nya itu ada 9, jadi dia keluar 9. Coba kita contohin pada database yang kita udah sediain. Misalnya kita mau kayak tadi deh, kita mau first name mereka, lalu kita mau last name mereka, lalu kita mau juga day mereka lahir, day saat mereka lahir. Nah, kita bisa pakai function day kurung date of birth mereka. Jalanin. Nah, kita dapat nih tanggal berapa mereka lahir. Untuk dia tadi tanggal 11. Untuk Chelsea tanggal 2, untuk Duki tanggal 17, untuk Gabriela tanggal 1 dan seterusnya. Itu untuk day. Terus untuk month gimana? Untuk month itu nggak beda jauh sama day. Misalnya saya copy paste di sini, copy paste yang ini. Tapi saya ganti jadi month. Ini bulan saat mereka lahir. Saya kitaran. Nah, bisa dilihat kita mendapatkan hasil yang sama di kiri, tapi mendapatkan hasil yang berbeda di kanan, yaitu di bulan saat mereka lahir. Tadi day itu memberikan kayak mereturn numeric value dari tanggalnya. Kalau month, mereturn numeric value dari month-nya atau bulannya. Jadi untuk Dirk itu bulan 10, untuk Cersei bulan 9, untuk Yuki bulan 7, untuk Gabriela bulan 6, dan seterusnya. Seperti itu. Lalu untuk year seperti gimana? Untuk year sama juga seperti day dan month. Coba ini kita ganti jadi year. Ini ganti bulannya kita jadi tahun. Nah, untuk first name dan last name ini sama, yang berbeda itu pada kolom tahun saat mereka dilahirkan. Jadi untuk dia lahir pada tahun 2000, untuk Cersei tahun 2000 juga, untuk Yuki tahun 2001, untuk Gabriela tahun 2001 juga, Alex 2002, dan seterusnya. Yaitu untuk day, month, dan year. Perbedaannya itu pada return output mereka. Yang satu pada day-nya atau tanggalnya, satu pada month-nya atau bulannya, satu pada year atau tahunnya. Kita lanjut ke date function berikutnya, yaitu date name. Nah, date name itu terima dua parameter, yaitu date part dan date. Nah, coba saya contohin. Kita mau date name, dan date part itu kita mau day. Terus ini day-nya itu misalnya seperti biasa 2020 bulan 10 tanggal 9. Sekitaran kan keluar 9. Kenapa keluar 9? Karena di sini saya meta day dan di sini day-nya itu 9. Coba kita ganti jadi month. Month keluarnya jadi apa? Month itu keluar jadi Oktober. Kenapa Oktober? Karena bulan 10 kita cek bulannya itu 10 dan nama dari bulan 10 adalah Oktober. Jadi di sini keluar Oktober. Tapi kalau gitu kenapa tadi 9 itu keluar 9? Karena tidak ada hari ke-9. Hari itu paling jauh adalah hari ke-7. Jadi kalau itu sama seperti kalau ini kita ganti jadi year. Kita ganti jadi year, maka akan keluarnya 2020. Karena tidak ada tahun 2020 itu tidak ada nama tertentu. Kalau misalnya tanggal 9, saya mau tahu nih tanggal 9 itu hari apa sih? Nah, itu kita ganti date part itu jadi namanya weekday. Nah, kita run, kita akan dapat, oh ternyata tanggal 9 bulan 10 tahun 2020 itu hari Jumat. Hari Jumat nih. Nah, itu dia gunanya date name. Jadi date name itu bakal terlihat pada return numeric value yang memiliki namanya seperti bulan atau weekday. Nah, coba kita cek deh untuk database yang kita punya. Misalnya
Saya mau kayak tadi deh. Saya mau first name, saya mau last name, dan saya mau hari mereka lahir deh, hari mereka lahir. Hari saat mereka lahir. Saya pakai date name, ini weekday. Lalu date-nya itu DOB. Dan, nah, kita bisa lihat nih, Dirk itu lahirnya pada hari Wednesday atau hari Rabu. Sesi pada hari Minggu, Yuki pada hari Selasa. Nah, dan seterusnya. Terus kita lanjut nih ke function berikutnya, date part. Nah, date part ini itu tidak beda jauh dengan day, month, dan year. Nah, saya langsung contohin aja menggunakan database yang kita punya. Ini kita ganti jadi hari deh. Itu jadi tanggal. Tanggal. Ini kita pakai date part. Terus ini kita ganti jadi day. Coba kita run. Seperti yang bisa dilihat, hasilnya ini sama seperti pada saat kita ngelakuin query dengan function day. Nah, untuk day part itu, yang berpengaruh itu adalah bagian dari date part yang sininya. Kalau ini kita ganti jadi month, maka hasilnya akan dirubah itu bulannya saat mereka lahir. Ini kita juga bisa ganti jadi year. Dan itu ada hasil query-nya adalah tahun saat mereka lahir. Terus kita bisa ganti jadi apa lagi? Kita bisa ganti jadi weekday. Coba kita run. Kalau weekday, kok weekday query kecil banget? Bukannya weekday itu tadi tanggalnya kayak hari itu? Iya, jadi kan karena tadi saya udah bilang weekday itu nunjukin nama hari dalam satu minggu. Jadi maksimal itu kan satu minggu 7 hari. Jadi di weekday ini nge-return numeric value dari tanggal dia lahir dan itu di antara 1 sampai 7. Misalnya dia lahir pada hari Rabu, maka dia akan muncul saat kita pakai weekday itu ada numeric value-nya itu 4. Seperti itu. Function berikutnya dan terakhir untuk date function untuk hari ini itu ada date add. Date add itu seperti namanya, kita bisa nambahin jumlah numerik ke date yang kita udah tuju. Seperti contoh, kita pakai date add. Date part itu, sekarang kita mau year. Terus kita mau nambahin 2. Untuk date-nya itu kita maunya 2018 bulan 10 tanggal 9. Coba kita run. Maka keluarnya itu adalah 2020 bulan 10 tanggal 9. Nah, kenapa gitu? Karena di sini kita pakainya year dan di sini kita nambahin 2. Jadi kita tambahin 2 pada bagian year dari date yang udah ada. 2018 jadi 2020. Kalau ini kita ganti jadi month, maka dia akan menjadi bulan 12 dan year-nya tidak nambah. Jadi ini kita juga bisa ganti jadi day. Yang dimana ntar tanggalnya akan berubah menjadi 11, bukan 9. Kita sekarang lanjut ke string function. String function yang pertama ada upper dan lower. Apa sih bedanya upper dan lower? Upper dan lower itu adalah function yang dimana satu membuat sebuah data menjadi huruf besar dan lower itu membuat sebuah data menjadi semua huruf kecil. Seperti contoh, saya mau first name sama last name seperti tadi. Cuman saya mau first name-nya jadi huruf besar semua dan last name-nya jadi huruf kecil semua. Itu bisa upper, terus first name, dan lower, last name. Nah, bisa dilihat untuk yang upper first name, semua nama mereka menjadi huruf besar. Dan untuk yang lower last name, semua nama mereka menjadi huruf kecil. Berikutnya ada left dan right. Left dan right itu adalah function di mana untuk left itu mengambil beberapa karakter
yang dari paling kiri sebuah string. Dan untuk right itu kita ngambil beberapa karakter dari paling kanan sebuah string. Coba saya contohin. Saya mau first name, yaitu saya mau ambil paling kirinya, dan last name saya mau ambil paling kanannya. Nah, untuk kita bisa tahu, untuk kita bisa mastiin itu benar, kita butuh dua-duanya nih. Jadi kita search juga first name. Kita ada first name, terus kita juga search last name. Lalu berikutnya saya mau left dari first name, dan di sini dia terima dua parameter, yaitu karakter expression dan integer expression. Karakter expression itu adalah string yang kita mau masukin. Misalnya kalau di sini kita mau masukin first name-nya dari sebuah user. Lalu untuk integer itu berarti berapa banyak karakter yang kita mau ambil dari kiri. Saya mau ambil satu paling kiri. Salah. Untuk yang right, saya juga mau ambil last name. Dan saya mau ambil satu doang. Coba kita run. First name-nya dir, last name-nya dirtel. Terus untuk left, first name-nya itu dia ambil D. Saya ambil satu karakter dari left, itu D. Dan untuk right, saya ambil satu karakter. Jadi L. Jadi benar kan? Nah, itu nggak mesti cuma satu karakter. Kita bisa ganti 2 karakter atau 3 karakter atau seberapa banyak karakter. Yang penting dia nggak melebihi dari yang ada di sini. Jadi kita ambil coba contoh 2 deh untuk dua-duanya. Kita run. Nah, bisa dilihat function ini langsung ambil 2 karakter paling kiri dari first name, dan right mengambil 2 karakter paling kanan dari last name. Jadi lihat di sini direct diambil DI dan dirtle diambil double L ya. Seperti itu untuk left dan right. Berikutnya ada karakter index. Untuk karakter index itu dia mencari posisi dari indeks dari karakter yang kita tentuin di sebuah string. Coba saya contohin dia karakter index. Saya mau cari nama Ronald, misalnya nama Ronald. Saya mau cari R. Saya mau cari R ya. Dan keluar 1. Kenapa 1? Karena R itu cuma ada R pertama yang dia temuin ada di paling depan. Nah, ini rada berbeda dengan array yang biasanya kita lakuin di C, yaitu kalau array di C kan dari 0, tapi kalau di SQL itu dari 1. Jadi R pertama yang temuin itu ada di posisi 1. Sekarang saya mau cari D. Coba kita run. Nah, keluar 6. Kenapa 6? Karena D pertama yang ditemuin ada di posisi ke-6, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Coba misalnya saya Ronald D-nya 2 kali. Gimana keluarnya? Keluarnya juga 6. Kenapa keluarnya juga 6? Karena sesuai dengan tadi, D itu, karakter index itu mencari karakter yang dicari dari sebuah string itu yang pertama. Jadi D pertama itu ada di posisi ke-6, bukan di posisi ke-7. Jadi keluarnya 6. Nah, coba saya contohin dari data yang kita punya. Nah, kita ada kelas data nih. Misalnya saya mau lihat kelas ID-nya. Dan saya mau tahu nih. Saya mau tahu tanda strip itu ada di char indeks keberapa sih untuk setiap kelas ID. Nah, coba kita execute. Nah, untuk ADA strip 031 untuk stripnya itu ada di posisi keempat. Untuk AI strip 033 strip itu ada di posisi ketiga dan seterusnya. Itu guna character index. Berikutnya len. Nah, len itu gunanya apa sih? Len itu gunanya untuk cari panjang sebuah string. Kita jadi coba langsung contoh. Kita len dari nama saya Ronald. Nah, keluar 6 karena dia 6 huruf. Kita tambahin spasi. Gimana nih? Len itu adalah 6 juga. Kenapa? Karena spasi tidak dihitung. Berikutnya coba kita Ronald S. Berapa? 8. Kenapa 8 kenapa jadi 8? Padahal tadi kalau Ronald doang itu 6. Karena spasi di belakang ini tidak terhitung saat kalau tidak ada penghubungnya lagi, karakter penghubungnya lagi di belakang. Jadi setelah kita hubungin ada karakter penghubung di belakang, itu S jadi 8. Seperti itu untuk len. Coba kita contohin dari data yang kita udah ada. Misalnya nih, saya mau class name ya. Dan saya mau panjang dari class name-nya.
Saya bisa dapat kelas name itu dan panjang nama kelas name itu. Untuk algorithm design analysis ada 29 kata, untuk artificial intelligence ada 23 kata, untuk kalkulus ada 8 kata, untuk 8 huruf, dan database system ada 16 huruf. Seperti itu. Berikutnya substring. Nah, substring itu buat apa sih? Substring itu adalah function di mana kita bisa mengambil ya, sebagian atau substring dari sebuah string. Contoh, kita mau substring dari expression-nya. Misalnya, saya mau Ronald ya. Saya nama saya aja. Saya mau mulai dari mana nih? Mulai dari 1. Terus apa nih length? Nah, jadi substring itu terima 3 expression. Itu expression pertama, yang itu namanya expression, itu adalah string apa yang mau diterima. Yang kedua, start, itu mulai dari mana, karakter indexingnya. Yang ketiga adalah length. Itu panjangnya kita mau ambil seberapa panjang dari startnya. Saya mau ambil Ron deh, sesuai dengan nama panggilan saya. Berarti saya taruh lengthnya 3. Kenapa 3? Karena startnya itu mulai dari 1, berarti R. Ya kan? Terus lengthnya itu 3. Nah, lengthnya itu 3 bukan berarti dia 1 tambah 3, berarti tadi berhenti di A. Bukan. 3 itu berarti dia dimulai dari R-nya juga. Berarti R-O-N. Nah, coba kita run. Nah, jadinya Ron. Seperti itu. Misalnya nih, kita cobain di data yang kita udah ada untuk kelas data. Nah, misalnya nih saya mau semuanya, itu kelas data. Saya mau kelas ID, lalu saya juga mau kelas name. Tapi saya juga mau tingkatannya. Saya mau kode kelasnya aja nih, kodenya. Benar-benar kodenya. Nah, itu kita bisa pakai substring. Tapi kalau kalian lihat baik-baik dari kelas ID-nya, ada kelas ID yang kodenya itu 3, ada kode yang kodenya 1, ada yang kodenya 2. Nah, ini gimana nih? Mau dapetin cuman kodenya doang, tapi saya nggak mau stripnya atau angkanya. Nah, kalau misalnya kita samain nih, semuanya jadi 1 doang substringnya. Oke, gitu berarti yang AI cuma dapat A, yang ADA cuma dapat A. Nah, tapi kalau kita ambil 2 untuk AI, berarti AI dapat benar nih AI, tapi untuk yang kalkulus dapetnya C strip. Tapi kan kita nggak mau stripnya. Dan ADA kita cuma dapat AD. A-nya kita nggak dapat. Nah, itu juga berlaku kalau misalnya kita ambilnya 3, kita dapat ADA. Tapi kita dapatnya AI strip dan C strip 0. Nah, padahal kan kita nggak mau angka sama stripnya. Nah, itu gimana? Nah, itu kita masukin dulu nih. Expression yang pertama, itu kelas ID. Kita mau kelas ID-nya. Berikutnya kita masukin apa? Kita masukin start-nya. Karena kita mau ambil dari paling pertama, taruh 1. Terus untuk length-nya gimana? Nah, untuk length-nya ini kita paduin itu function lain seperti yang tadi di atas sini. Untuk cari umur kita paduin get date. Nah, di sini kita bisa paduin dengan cari index. Nah, segimana? Kita cari deh. Cari index. Kita mau dapetin bagian mana nih? Nah, kalau kalian lihat baik-baik, setelah kode ada strip lalu angka. Nah, berarti kita bisa tahu kalau kode itu berakhir sebelum strip kan. Jadi kita mau cari stripnya aja nih. Kita mau cari stripnya. Dari mana? Dari kelas ID. Kita mau cari strip dari kelas ID. Tapi apakah gini doang? Enggak. Karena tadi cari indeks, kalian bisa lihat, cari indeks itu ngasilin return numeric value posisi dari strip ini. Jadi kalau kita masukin strip dari kelas ID, maka untuk ADA dia keluar 4. Tapi kan dia length-nya itu kita mau sebelum stripnya. Makanya di sini kita kurang 1. Nah, lalu kita run. Nah, seperti kalian bisa lihat, kelas ID ADA strip 031 dengan class name algorithm design and analysis dengan kodenya ADA. AI kodenya artificial intelligence kodenya AI, kalkulus kodenya C, database system kodenya DBS, Indonesian kodenya I, dan linear algebra kodenya A. Seperti itu. Function berikutnya ada function reverse. Function reverse itu gimana sih? Nah, sesuai dengan namanya nih. Saya bisa tahu nih reverse itu memutarbalikkan. Jadi misalnya pakai yang sesuai contoh seperti tadi dengan nama saya itu Ronald. Nah, hasilnya itu apa? Hasilnya itu adalah nama Ronald cuma dibalik. Nah, kita bisa lihat sini DLANOR. Nah, itu gunanya reverse. Nah, coba kita cobain pada data yang kita udah ada. Nah, misalnya kayak saya mau kayak tadi. Saya mau kelas ID-nya, tapi saya mau reverse.
reverse dari kelas ID-nya. Kelas ID. Coba kita run. Nah, bisa lihat di sini kelas ID-nya ADA strip 031, reverse-nya itu adalah 130 strip ADA. Seperti itu. Berikutnya ada function stuff. Function stuff itu diterima 4 parameter. Parameter pertama itu ada character expression, yang kedua ada start, yang ketiga ada length, yang keempat ada replace with expression. Nah, contohnya gimana sih? Contohnya nih untuk stuff. Itu character expression-nya misalnya tadi deh, Terus startnya itu seperti parameter sebelumnya, start itu adalah awal mulanya, posisi awalnya, dan length itu adalah panjangnya. Misalnya saya mau saya mau mulai 1 dan panjang itu 3. Terus replace with expression. Nah, maksudnya replace expression itu apa? Jadi kita cek dulu nih, character expression-nya Ronald. Startnya 1, length-nya 3. Berarti yang bakal berubah itu adalah RON-nya. Nah, RON ini mau dirubah jadi apa? Nah, mau dirubah jadi apa itu adalah di replace with expression. Misalnya saya mau ubah jadi M. Select. Jadi mouth. Nah, tapi kan ini ini length-nya 3. Kenapa? Kita bisa cuma 1 aja. Nah, length-nya ini nggak bakal berpengaruh pada ekspresi apa yang kita replace with expression-nya itu seberapa panjang. Misalnya saya mau ganti jadi Manan. Jadi RON saya mau ganti di Manan. Bisa. Kenapa? Karena 1 dan 3 start dan length itu adalah ngeblok apa yang mau dirubah. Saya mau ngeblok Ron menjadi Manan. Gitu, seperti itu. Mau ngesubstitusi. Kalau bahasa gampang ya. Nah, coba kita pakai data yang kita udah ada. Nah, misalnya nih, dari data yang udah kita ada, saya mau ID baru. New class ID. Nah, saya new class ID-nya itu saya maunya kodenya itu saya ganti semua jadi CLS. Jadi seperti gimana? Ya, kayak tadi staff. Expression pertama yaitu class ID-nya. Sekarang itu apa yang mau kita ubah? Expression kedua itu adalah awal mulanya, posisi awalnya. Expression ketiga adalah length-nya. Length dari seberapa panjang yang mau kita rubah. Nah, seperti permasalahan tadi, waktu di substring, ADA, AI, dan C itu memiliki posisi minus strip yang berbeda-beda. Makanya kita pakai function cari index lagi nih. Dan dikurang 1 juga. Itu untuk length-nya. Lalu, berikutnya, apalagi nih? Berikutnya adalah replace with expression. Nah, saya misalnya mau ganti semua jadi kodenya itu CLS. Nah, coba kita run. Nah, berubah deh. Yang tadinya ADA, AI, dan C, yang posisi kodenya itu adalah berbeda-beda, semua terganti jadi CLS, dan posisi stripnya dan nomor kelasnya itu sama. Nah, itu cara menggunakan stuff dan dicampur dengan function lainnya. Nah, function untuk stringnya itu terakhir adalah replace. Bedanya apa sih replace sama stuff? Perbedaannya itu ada di bagian string replacement-nya. Contoh misalnya kita pakai replace dan untuk ini itu seperti biasa. Saya pakai nama saya Ronald. Nah, untuk string pattern-nya itu apa sih yang kita mau cari? Misalnya saya mau ubah Ron-nya. Ron. Ubahnya jadi apa? Ubahnya jadi tadi deh. Man. Coba kita run. Nah, bedanya itu dia sedikit berbeda dengan tadi stuff, di mana stuff butuh start dan length, yaitu dia langsung block, dan kalau replace itu dia butuh string pattern-nya. Misalnya di sini saya RON, maka yang akan dirubah itu adalah RON-nya. Jadi di sini RON dirubah jadi MAN. Nah, jadi string yang kita cari adalah Ronald, string yang kita mau pattern yang kita mau cari adalah Ron, dan kita mau ubah patternnya itu jadi man. Jadi Ron di blok soalnya sama dengan string patternnya diubah jadi man. Misalnya nih, saya maunya itu gantinya R doang. Jadi man, bisa nggak? Bisa.
Run. No. Jadi mononaut. Kenapa mononaut? Ya sama seperti tadi yang staff, panjang patternnya tidak berpengaruh dengan string replacement-nya. Jadi tidak mesti sama. Jadi kalau string pattern-nya cuma satu dan string replacement-nya itu ada 3, itu tidak masalah. String pattern itu adalah substring atau ya istilah gampangnya substring yang dicari dari expression stringnya. Nah, jadi di sini adalah contohnya adalah mononaut. Nah, misalnya saya mau ganti R sama D-nya. Di R, mau ganti sama R sama D-nya. Gini, R sama D-nya saya ganti. Dia tetap sama. Kenapa tetap sama? Karena R dan D. String pattern-nya itu R dan D. R di samping D. Ini saya ketemu R nih. Apakah samping R itu D? Tidak. Nah, terus kita ketemu di D. Apakah samping kirinya D itu R? Tidak. Makanya, karena itu tidak ada string pattern yang sama dari substring dari string ini, jadi tidak ada yang berubah. Seperti itu. Karena kita contohin pada data yang kita udah ada nih. Nah, jadi kayak gini, data apa nih misalnya yang mau saya rubah? Misalnya nih, saya mau rubah stripnya itu menjadi underscore dan nolnya itu saya mau hilangin nih. Kan nolnya kalian bisa lihat semua nol nih, kayak nggak kepake. Udah deh, coba saya mau rubah. Coba class ID dengan class ID yang baru. New class ID. Jadi kita pakai replace. Terus stringnya itu apa? String itu adalah class ID. Nah, string patternnya itu apa? String pattern itu strip dan nol. Nah, kita mau rubah strip dan nol itu jadi apa? Misalnya saya mau rubah itu jadi underscore. Tadi. Coba kita. Nah, bisa dilihat. Strip dan nol itu hilang jadi underscore. Jadi ADA underscore 31, AI underscore 33. Nah, ini string patternnya. Karena berubah di sini semuanya? Karena di sini kalian bisa lihat string dia cari string pattern dari strip 0. Jadi dia rubah strip 0 menjadi strip. Nah, di sini strip 0 kita rubah jadi strip 0 dirubah jadi strip. Nah, itu perbedaannya stripless dan stuff. Sekian untuk materi tentang date function dan string function. Nah, untuk tambahan saya akan bimbing juga untuk operator. Nah, sekarang kita coba untuk operator nih. Kita ambil dari data yang kita itu user data. Nah, saya misalnya mau cek user datanya itu bagian dari gender deh. Misalnya saya mau tampilin semuanya dari user data yang di mana gendernya itu depannya M. Nah, tapi kan kita cuma butuh depannya doang nih. Jadi kita pakai function yang tadi kita udah pelajari, yaitu function left. Gender dan kita ambil 1. Jadi kita taruh petik. Jadi kita mau ambil semua data, tampilin semua kolom dari tabel user data yang di mana gender left gender 1 yang artinya karakter paling kiri dari gender itu adalah M, sama dengan M. Itu artinya sama kayak M. Coba kita sana. Yang keluar adalah yang male semua. Kenapa? Karena gender kita ambil left-nya 1 itu paling kiri 1 itu M, sama seperti yang kita cari ya di URL itu sama dengan M. Nah, berikutnya nih untuk operatornya lebih besar dan lebih kecil deh. Nah, misalnya untuk lebih besar dan lebih kecil. Kita mau gampangnya itu gimana? Gampangnya itu misalnya kita dari date of birth. Misalnya saya mau untuk yang D-nya itu dari DOB mereka itu sama dengan 11. Saya contohin sama dengan lagi deh. Nah, ini saya dapat 2 yaitu Dirk dan Amy yang dimana tanggal mereka itu sama-sama 11. Tapi dari sini tuh kan kita cuma cek day dari date of birth-nya sama dengan 11. Jadi yang sama itu dari mereka cuma tanggalnya doang. Bulan sama tahunnya mereka itu berbeda. Nah, coba misalnya kita mau lebih besar deh. Sesuai dengan tadi. Saya mau mas.
Saya mau dia lebih besar daripada bulan ke-6 deh. Bulan ke-6. Gimana nih hasilnya? Nah, bisa dilihat dia cuma nampilin date of birth dari user yang dimana bulannya itu lebih besar daripada bulan ke-6, yaitu bulan Juni. Nah, bisa dilihat di sini tahunnya berbeda, bulannya berbeda, tanggal juga berbeda. Tapi yang dari mereka bulan itu memiliki kesamaan, yaitu semuanya lebih besar daripada 6. Gimana kalau kita mau lebih besar daripada 6? Kita execute. Nah, hasilnya akan berbeda. Tanggalnya berbeda, bulannya berbeda, tahunnya juga berbeda. Yang memiliki kesamaan di antara mereka adalah bulan mereka semua di bawah 6. Seperti itu. Berikutnya ada lebih besar sama dengan atau lebih kecil sama dengan. Ya, seperti yang kalian ketahui dari semester sebelum-sebelumnya. Saya langsung contohin aja untuk year misalnya. Dari date of birth. Misalnya saya mau yang lebih besar sama dengan 2002. Dia akan nampilin semua user yang year dari date of birth-nya itu lebih besar sama dengan 2002. Jadi 2002 ke atas, 2002, 2003, 2004. Kalau misalnya lebih kecil sama dengan, ya seperti biasa, dia akan nampilin yang lebih kecil daripada 2002 dan sama dengan atau sama dengan 2002 juga. Jadi dari 2000, 2001, lalu 2002. Itu. Sekian untuk materi tentang date function, string function, dan operator. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih.